Perkenalkan, nama saya Benar Antopas Ribu dengan informasi B3021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai software security yang nantinya akan membahas tiga hal ya, mengenai prevent, detect, dan learn. Nah, selain itu untuk agenda dari penjelasan saya kali ini, itu ada pertanyaan pertama itu apa itu knowledge. Nah, ada informasi versus knowledge dalam konteks keamanan. Ada tiga kategori knowledge, yaitu perspek- preskriptif, diagnostik, dan historical. Nah, tujuh katalog knowledge. Yang pertama ada principle, guidelines, rules, attack patterns, exploits, vulnerabilities, dan historical risk. Nah, untuk yang terakhir yaitu mainnet dan pemetaannya ke SDLC ya. Nah, untuk informasi dan knowledge, bedanya itu ada. Untuk informasi itu kita di sana untuk mengetahui sesuatu ya. Nah, pasif eh, ini hanya fakta ya. Nah, belum bisa digunakan. Nah, contohnya daftar bak keamanan di C++ itu contohnya itu adalah informasi ya. Nah, daftar bak keamanannya itu masuk informasi. Nah, kalau knowledge, nah mengetahui plus bisa diterapkan ya. Atau ada act-nya ya, udah bisa kita terapkan, bisa diterapkan lah gitu. Nah, ini masuk ke aktif ya atau siap digunakan. Lalu informasi dalam konteks plus ada proses di sana. Nah, contohnya daftar bak yang dibangun ke dalam static analysis tool itu sama dengan knowledge ya. Nah, untuk tiga kategori knowledge, nah, ada prevent, detect, dan learn. Nah, untuk prevent ada prescriptive knowledge, ada untuk detect diagnostic knowledge, dan learn itu historical knowledge. Nah, apa itu prescriptive knowledge? Nah, ini panduan tentang apa yang harus dilakukan dan dihindari saat membangun software yang aman. Nah, untuk katalognya ataupun bagiannya ada principles, guidelines, dan rules. Nah, di SDLC-nya ada requirements, lalu masuk tahap design dan code-nya. Nah, lalu masuk ke diagnostic knowledge ya. Nah, ini adalah cara mengenali dan mengenali masalah keamanan yang sudah ada pada sistem. Nah, untuk bagiannya katalognya ini ada attack pattern, exploit, dan vulnerability satu kerentanan ya. Nah, untuk bagian DLC-nya ada code, test, dan deploy ya. Nah, lalu ada learning, historical knowledge. Nah, ini bercerita tentang diskusi kejadian yang nyata di masa lalu, serta dampaknya pada bisnis atau misi kita ya. Nah, yang ini istilahnya ini kayak yang belum pernah terjadi, kita lakukan analisis. Nah, gimana nih cara hindarinya gitu. Nah, ini ada historical risk. Kita nengok history history resiko yang udah ada kian ya. Nah, itu eksistensinya itu ada di desain, ada tes dan field ya. Nah, perbedaan tiga kategori knowledge ini bisa kita bagi dalam eh ada berapa nih? 6 ya. Nah, misal dari aspek tujuan ya. Ini perspektif ini prevent, diagnostik ini detect, dan historical to learn ya. Dari aspek waktu, kalau preskriptif ini sebelum masalah, diagnostik ini saat analisis masalah, lalu untuk historical itu setelah masalahnya ya, setelah masalahnya udah ada gitu. Nah, untuk sifatnya, untuk preskriptif itu proaktif, diagnostik itu analitis, dan historical itu reflektif. Nah, untuk fokusnya, preskriptif fokus untuk panduan membangun software aman ya. Nah, sementara diagnostik mengenali dan memahami serangan, dan historical itu kejadian nyata di masa lalu. Nah, untuk preskriptifnya penggunanya apa? Developer dan arsitek. Nah, diagnostik itu security analyst dan historical tim manajemen risiko ya. Biar kita nanti tahu gimana sih cara nanggulanginya atau memanajemen risikonya gitu. Nah, lalu ada untuk katalog yang pertama, principles. Nah, di sini definisinya ini adalah eh, pernyataan kebijaksanaan keamanan tingkat tinggi yang bersifat filosofis namun berasal dari pengalaman nyata. Nah, untuk levelnya ada di level arsitektur atau tingkat tinggi. SDLC-nya ini requirement, software arsitektur, software design. Nah, ini digunakan untuk mendiagnosis cacat arsitektur dan mempraktikkan rekayasa keamanan yang baik. Nah, contoh prinsipnya ada let's village atau setiap komponen hanya punya akses minimum yang dibutuhkan. Contoh web Puppet web app-nya tidak perlu jalan sebagai admin ya.
Nah, untuk defense in depth gunakan berlapis-lapis pertahanan, bukan kayak cuma satu gitu. Kayak kita buatkan contohnya kaca ya, itu udah pertahanan berlapis ya. Nah, lalu ada fairly securely. Nah, kalau gagal di sistem kita, nah dia eh, nggak masuk ke kondisi rentan ya, gitu. Jadi udah ada backupnya yang kita sediakan gitu. Nah, lalu ada katalog 2 dan 3 yaitu guidelines dan rules ya. Nah, untuk definisi guidelines sendiri ini rekomendasi pada level semantik untuk hal yang dilakukan atau dihindari. Nah, levelnya menengah antara principles dan rules. Nah, spesifik teknologi. Nah, ada J2E, EE, .NET, Linux. Nah, untuk evaluasinya analisis manusia bukan otomatis ya. Contoh dalam Java ya. Jadi kan semua kelas dan objek sebagai final kecuali ada alasan kuat gitu. Nah, lalu ada definisi rekomendasi spesifik pada level sintaks, diverifikasi otomatis. Nah, untuk levelnya rendah atau di source code-nya ya. Nah, konteksnya spesifikasi bahasa seperti C, C++, Java, PHP ya. Nah, verifikasi ini static analysis tool ya, yang otomatis. Contoh dalam C dan C++ hindari get karena rentan buffer overflow ya. Lalu hindari create rentan serangan TOC, TOU ya. Nah, masuk ke tahap diagnostik ya. Nah, ada attack pattern, exploits, dan vulnerabilities. Nah, pertama itu attack pattern. Nah, ini apa? Pola serangan yang digeneralisasi dari analisis banyak eksploitasi software. Nah, untuk levelnya abstrak atau lintas sistem, contohnya itu dalam SDLC dari use case, design, dan test plan. Nah, contohnya SQL injection, lalu buffer overflow gitu. Nah, untuk exploit, ini instansi spesifik serangan pada sistem yang memanfaatkan kerentanan tertentu. Nah, levelnya ini ada konkret atau sistem spesifik. Nah, ini kayak penetration test, fielded system. Nah, lalu ada contohnya ini kayak Eternal Blue ya, WannaCry 2017. Nah, cacat dalam software yang dapat digunakan untuk vulnerabilities ya, kerentanan ya. Ini adalah cacat dalam software yang dapat digunakan penyerang untuk mendapatkan akses. Nah, ini levelnya teknis ya, atau kode arsitektur. Nah, hasilnya ada code, arsitektur, dan pen test ya, pen testing. Ini contohnya nih Log4Shell ya. Nah, itu contohnya. Lalu historical, ini ada historical risk. Nah, kalau pasangan, ini definisinya adalah pasangan antara suatu kondisi atau kejadian dengan kuantitatif kemungkinan terjadi dan dampak yang timbulkannya berdasarkan kejadian nyata di masa lalu. Harus mencakup dampak bisnis atau misi organisasi. Ini supaya nanti kita tahu ya cara mitigasinya, cara kita menangani masalahnya gitu. Ada yang contohnya ada yang dihindari, ada yang dibiarkan, ada juga yang nantinya sistemnya yang bakal dirubah gitu. Nah, untuk identifikasi dini, ini membantu mengidentifikasi potensi masalah serupa di proyek baru tanpa mulai dari nol ya. Nah, lalu sumber mitigasi memberikan petunjuk efektif untuk mitigasi risiko berdasarkan pengalaman nyata sebelumnya. Ada perbaikan proses. Nah, meningkatkan konsistensi dan kualitas manajemen risiko dalam proses pengembangan software. Nah, untuk SDLC, ini ada software architecture, software design, test plan, dan deploy software ya. Nah, untuk contohnya, perusahaan bank pernah bocor data karena tidak dienkripsi. Kejadian ini dicatat sebagai historical risk. Nah, proyek berikutnya wajib enkripsi sejak fase desain. Nah, kita jadikan si kasus kayak bank itu tadi jadi pelajaran ya. Nah, untuk gambar mainnya kira-kira seperti ini. Si preventnya bakal punya principles, guidelines, dan rules. Sementara si diagnostik akan punya attack patterns, exploit, dan vulnerabilities. Nah, sementara si historical knowledge-nya akan punya historical risk. Nah, untuk SDLC-nya kan SDLC itu punya requirements, design, code, test, deploy, field ya. Nah, untuk requirement sampai dengan code itu akan masuk ke tahapan si prevent ya. Sementara kalau untuk si tesnya bakal masuk ke diagnostik dan historical knowledge bakal masuk ke bagian deploy dan field. Nah, untuk ringkasannya, kategori knowledge-nya ada 3, katalog knowledge-nya ada 7, dan arsitektur terpadunya ada 1 ya. Nah, kalau untuk perspektif knowledge ini,
prescriptive knowledge ini adalah panduan proaktif membangun software aman ya. Kalau ke dalam kata-kata yang mudahnya gitu. Nah, lalu ada diagnostic knowledge. Ini kita gunakan sebagai alat mengenali dan mengatasi masalah keamanan. Historical knowledge ini belajar dari kejadian nyata untuk menghindari pengulangan kesalahan. Nah, petunjuk katalog sudah dipetakan ke setiap eh, tahap pengembangan keamanannya tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.